Alhamdulillah malam hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu dan kajian kitab Ensiklopedia Akhir Zaman malam ini sampai halaman 137. Halaman 137. Halaman ini masih merupakan kelanjutan dari pembahasan bulan lalu yang membahas konflik intern sepeninggal Utsman radhiyallahu an. Dan lebih khususnya lagi, kita sedang berada di subbab Perang Jamal, bulan Jumadil Akhir tahun 36 Hijriah. Perlu saya terangkan sedikit. Kalau bicara tentang masa ini, kita bicara tentang masa yang sangat kelam dalam perjalanan sejarah umat Islam, bahkan di tahap-tahap masih awal ya. Jadi masih di era Khulafaur Rasyidin, khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat, baik Khalifah Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab, maupun Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, keduanya menemui ajalnya dalam bentuk peristiwa pembunuhan. Ya. Umar dibunuh saat sedang memimpin sholat subuh oleh seorang budak Majusi dari Persia, namanya Abu Lu'lu'ah. Ya. Seorang yang dari Persia, agamanya Majusi. Sementara Utsman bin Affan radhiyallahu an dibunuh sesudah adanya sejumlah para perusuh yang datang ke kota Madinah dan mengepung rumah Utsman selama 40 hari. Ya. Siapa mereka ini? Mereka ini datang dari berbagai wilayah negeri Islam, khususnya dari 3 tempat. Dari Kufah di Irak, dari Basrah di Irak, dan dari Mesir. Jadi mereka ini awal mulanya dipanas-panasi oleh sosok yang sangat bermasalah, yang sedemikian bermasalahnya sehingga kalangan tertentu di dalam dunia Islam ini tidak mau mengakui eksistensi sosok tersebut. Sosok ini namanya Abdullah bin Saba. Ya. Siapa dia ini? Abdullah bin Saba ini asalnya seorang Yahudi dari Yaman. Ya. Kemudian dia pura-pura masuk Islam untuk kemudian menggagas upaya-upaya menimbulkan kekacauan di dalam tubuh umat Islam. Dan sedemikian canggihnya upaya dia itu, dia sampai melakukan penseleksian siapa orang-orang yang dia incar untuk masuk ke dalam jaringan Sabaiyah. Ya. Jadi disebut kemudian menjadi Sabaiyah, golongan pengikut Abdullah bin Saba. Siapa yang dia rekrut? Pertama yang dia rekrut adalah orang-orang yang pernah menjadi narapidana di zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Biasanya kalau narapidana itu gampang dipanas-panasi untuk membenci penguasa yang telah pernah menghukumnya.
Terus yang kedua yang dia rekrut juga adalah kalangan orang-orang yang pemahaman Islamnya masih lemah. Dan ini biasanya bisa ditemukan di kalangan kaum Badui. Ya, karena kaum Badui ini adalah kaum yang senantiasa pindah-pindah tempat tinggal di padang pasir, ya. Berkemah, pindah lagi, berkemah, pindah lagi, gitu. Sehingga dipahami bahwa Arab Badui ini umumnya tidak sempat untuk berdiam di suatu tempat, misalnya di suatu kota, kemudian hadir dalam masjid mendengarkan kajian-kajian, ya. Jadi nggak ada penambahan wawasan keislaman. Mereka cuma sibuk menggembala. Ini juga gampang dipanas-panasi. Apalagi kalau dipanas-panasinya dengan membuat fitnah-fitnah terhadap para pejabat-pejabat berbagai wilayah yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan. Jadi biasanya isu yang diangkat itu isu pejabat-pejabat ini dituduh korup, dituduh hidup mewah, ya, dan semena-mena. Padahal ini semua isu, ya, yang ditiupkan oleh Abdullah bin Saba. Kemudian kelompok ketiga yang dia rekrut juga adalah kalangan orang-orang yang asalnya dari negeri-negeri yang kemudian ditaklukkan oleh umat Islam. Misalnya dari Persia, dari Rum, ya. Nah, orang-orang ini setelah Islam masuk ke wilayahnya, mereka kemudian masuk Islam. Tetapi ternyata masuk Islamnya itu hanya karena sudah dipimpin oleh pemerintahan Islam, bukan karena kesadaran keislaman. Nah, ini mereka juga direkrut oleh Abdullah bin Saba menjadi kelompok Sabaiyah. Nah, jadi dengan semangat berlindung di balik semangat amar ma'ruf nahi mungkar, ya, memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar, menegakkan keadilan dan kebenaran, Abdullah bin Saba ini berhasil membuat jaringan 3 wilayah utama, Kufah, Basrah, dan Mesir, ya. Kemudian secara rahasia berkomunikasi dan mengkonsolidasi diri, bahkan memobilisasi untuk rame-rame nanti datang ke Madinah. Ya. Dalihnya mereka datang ke Madinah untuk ketemu khalifah dan minta khalifah itu menjawab tuntutan-tuntutan mereka. Begitu. Nah, ternyata kedatangan mereka itu dalam jumlah yang nggak sedikit, ya, 2000-an, ya, 2000-an, ya. Dan kota Madinah ini adalah kotanya Nabi Muhammad SAW. Banyak para sahabat-sahabat senior di situ, semuanya terdidik oleh Nabi dengan akidah Islam, dengan akhlak Islam yang mulia. Mereka menyadari orang-orang ini datang punya agenda, begitu. Utsman pun menyadari, ya, dan dilayani sama Utsman. Dijawab tuntutan-tuntutan mereka. Dan semuanya terjawab dengan tuntas, ya. Artinya mereka sudah semestinya menerima. Dan ternyata memang sebagian besar menerima. Dan akhirnya memutuskan untuk pulang ke wilayahnya masing-masing. Tapi di tengah jalan, mereka ternyata berjumpa dengan seseorang yang mengaku sebagai utusannya Khalifah Utsman. Mau pergi ke Mesir, membawa surat untuk gubernur Mesir. Mereka geledah isi surat itu. Isinya, Khalifah Utsman memerintahkan gubernur Mesir, jika rombongan dari Mesir kembali, rombongan mereka ini kembali, bantai semuanya, bunuh semuanya. Yang sudah barang tentu bukan tulisannya Utsman bin Affan. Ini pekerjaannya
si Yahudi tengik ini, ya, Abdullah bin Saba. Nah, akhirnya mereka kembali ke kota Madinah dengan semangat amarah, ya, dengan semangat amarah. Sementara yang menuju ke Kufah, Kufah itu di wilayah timur, ya, Mesir di wilayah barat, Kufah di wilayah timur. Orang-orang Kufah ini juga tiba-tiba balik ke Mesir, ke Madinah. Ali bin Abi Thalib sewaktu itu curiga, kenapa bisa bareng balik, gitu. Begitu ditanya kepada orang-orang yang dari Kufah ini, kenapa kalian balik? Kami dengar kabar bahwa saudara-saudara kami yang pulang ke Mesir akan dibantai. Loh, kok tahu? Gitu, ya kan? Ternyata memang sengaja diberitahu sama si Abdullah bin Saba ini hal tersebut, berita surat palsu itu yang menyebabkan, ya, para perusuh dari Kufah ini pun menjadi amarah lagi, balik lagi. Nah, akibatnya 2000 perusuh ini mengepung rumahnya Utsman. Awal mulanya Khalifah Utsman itu masih diizinkan pergi ke masjid memimpin sholat berjamaah. Tapi lama-kelamaan pergi ke masjid pun dihalangi, tidak boleh. Lebih jauh lagi, bahkan makanan, minuman tidak boleh dipasok ke rumahnya Utsman. Ya, keterlaluan sekali. Tapi lagi-lagi mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa kok para sahabat senior diam-diam saja? Gitu. Oh, mereka tidak diam-diam saja. Mereka sangat sayang, cinta kepada Khalifah Utsman. Termasuk Ali bin Abi Thalib, termasuk yang awal-awal sekali langsung datang ke Khalifah Utsman, menawarkan, wahai Utsman, aku punya 500 personel tentara yang siap melindungi engkau. Izinkan aku menyiapkan mereka melindungi engkau. Utsman menolak. Semua tawaran sahabat untuk melindungi Utsman, baik dukungan politik maupun dukungan militer, ditolak sama Utsman. Kenapa? Karena Utsman tidak ingin ada darah tertumpah di kota Madinah. Ya. Bahkan ketika diberitahu kepada Utsman, ini mereka bisa-bisa ujung-ujungnya membunuh engkau, wahai Khalifah. Jawaban Utsman, biar. Kalaupun harus ada yang tumpah, biar aku seorang saja yang darahnya tumpah. Ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, kalau menggunakan logika kepemimpinan modern, Pak, ini nggak masuk, Pak. Nggak masuk. Kalau dalam logika kepemimpinan modern, jangankan seorang presiden sudah terancam nyawanya, ya. Baru sekedar mahasiswa di depan rumah gedungnya saja, istananya, sudah panik, ya kan? Ini tidak. Nah, apa yang mendorong Utsman sebegitu kuat tekadnya untuk menolak segala tawaran-tawaran pertolongan, perlindungan, pembelaan para sahabat? Karena Utsman meyakini nubuah Nabi Muhammad SAW mengenai dirinya. Ya. Jadi kalau kita ingat, mari kita buka lagi pembahasan tentang nubuah Nabi mengenai Utsman. Ya. Jadi disebutkan Rasulullah SAW memasuki sebuah kebun dan memerintahkan aku di sini sahabat Abu Musa al-Ash'ari, untuk berjaga-jaga di depan pintu kebun tersebut. Kemudian datanglah seorang laki-laki minta izin menghadap Nabi. Nabi bersabda, izinkan dia masuk dan kabarkan kepadanya bahwa dia akan mendapat surga. Ternyata lelaki tersebut adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Halaman 126, ya. Kemudian datang lagi seorang laki-laki, Rasulullah SAW bersabda, izinkan dia masuk dan beri dia kabar gembira bahwa dirinya akan mendapat surga. Ya. Ternyata orang itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian datanglah orang ketiga. Maka Rasulullah SAW terdiam sejenak, kemudian bersabda,
izinkan dia masuk dan beri dia kabar gembira bahwa dirinya akan masuk surga karena cobaan hidup yang menimpanya. Ya. Ternyata orang ketiga ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, jadi para ahli sejarah mengatakan terbukti selanjutnya dalam masa-masa berikutnya Umar mati terbunuh. Utsman juga mati terbunuh. Tapi kenapa Nabi memberi catatan khusus kepada kematian Utsman? Masuk surga karena cobaan hidup yang menimpanya. Karena rupanya bentuk kematian yang dialami oleh Utsman berbeda sekali dengan kematian yang dialami oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab di-assassinate oleh seorang budak Majusi sendirian dan bukan Muslim. Sementara Utsman bin Affan menghadapi 2000 orang perusuh yang status formalnya Muslim. Karenanya dia tidak ingin ada perlawanan, karena dia tidak ingin menumpahkan darah seorang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gitu. Kalau ada yang perlu tertumpah darahnya, biar aku seorang. Begitu. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini harus dipahami terlebih dahulu. Karena jangankan kita ya, yang jauh rentang waktunya dari kejadian itu. Sedangkan di zaman akhirnya Utsman bin Affan terbunuh oleh para perusuh ini, sahabat-sahabat senior yang tidak berada di Madinah, tapi di Mekah misalnya, apalagi di Syam yang jauh, ya kan? Itu muncul sangka-sangka buruk terhadap para sahabat senior yang ada di Madinah. Begitu mereka dengar kabar Utsman terbunuh, yang muncul adalah semacam keheranan, tapi juga kemarahan. Kenapa dibiarkan? Kenapa para sahabat senior membiarkan? Ngerti ya? Jadi di sini setan bermain. Makanya episode berikutnya setelah terbunuhnya Utsman adalah episode konflik internal sepeninggal Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Jadi bisa Anda bayangkan bahwa sesungguhnya para sahabat mulia ini bukan berdiam, Pak. Mereka berbuat untuk melindungi Utsman. Tapi Utsman sendiri menolak tawaran-tawaran itu semua. Bahkan pada hari H, ketika Utsman akhirnya dikepung oleh mereka dan mereka merangsek masuk ke dalam rumah Utsman, ya, itu ada beberapa anak-anak sahabat yang dikerahkan untuk menjaga rumah Utsman. Di antaranya ada Muhammad bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar Siddiq. Ada Hasan bin Ali, ya, Husain bin Ali, ya, Abu Hurairah, ya. Mereka ini menjaga dan mereka melawan kepada para perusuh ini yang mau membunuh Utsman. Tapi Utsman berteriak, jangan kalian lawan mereka, tinggalkan aku sendiri. Nah, begitu. Ingat, aku ini amir, pemimpin, ya kan? Mereka taat pada pimpinan. Itu pun di antara anak sahabat yang dikerahkan itu ada yang sampai syahid. Termasuk Hasan bin Ali terluka. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, memang tragis sekali. Kematian Utsman bin Affan ini tragis sekali. Ya. Semua sahabat senior sudah berbuat semaksimal mungkin sambil tidak pernah menduga bahwa para perusuh ini akan sampai ke derajat melakukan eksekusi pembunuhan. Tidak pernah menduga, ya, karena tidak terbayang, ya. Apalagi Khalifah Utsman ini sosok yang terkenal sangat lembut sekali orangnya, ya. Akhirnya menurut riwayat-riwayat yang lebih bisa dipercaya, akhirnya yang membunuh Utsman itu 2 orang perusuh, yang salah satunya gelarnya Al-Maut Al-Sauda, kematian yang hitam. Itu ternyata gelar untuk Abdullah bin Saba.
Ya, jadi Abdullah bin Sabahnya sendiri yang turun ya melakukan pembunuhan Utsman bin Affan. Ya. Mula-mula ketika ayunkan pedangnya, Utsman menangkis dengan tangannya. Tangannya putus. Terjatuh di atas mushaf yang Utsman sedang tilawah, sedang membacanya. Ya. Dan uniknya, malam ketika Utsman esok harinya terbunuh, beliau bermimpi. Dalam mimpinya, beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq, dan Umar bin Khattab. Kemudian kata Rasul, wahai Utsman, kumpullah bersama kami dan kita akan berbuka bersama. Karenanya Utsman sengaja hari itu dia puasa. Ya, puasa hari itu. Ya. La haula wa la quwata illa billah. Nah jadi setelah kematian Utsman, suasana kota Madinah itu menjadi kacau balau. Ya. Perpaduan antara rasa sedih, haru, bingung, ya kan? Itu terjadi, ya, suasana itu. Ya. Dan para sahabat tetap sadar bahwa urusan kepemimpinan itu penting. Karenanya sahabat-sahabat senior yang berpikiran jauh langsung mendatangi rumah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan langsung mendorong Ali untuk menerima pembaiatan. Tapi Ali menolak. Ya. Kata Ali, tidak. Sebaiknya urusan ini jangan diserahkan kepada aku. Cari yang lain yang lebih layak. Mereka bilang nggak ada yang lebih layak. Engkau yang paling layak. Ya. Karena dari 6 sahabat senior yang dijanjikan Nabi akan masuk surga, semuanya 10 yang dijanjikan masuk surga. Nah, di zaman Umar bin Khattab, 6 dipilih dari 10 itu oleh Umar untuk menjadi ahli syuro. Setelah Umar tertusuk oleh majusi pembunuhnya, dia masih hidup. Nah, kondisi menjelang wafat itu, Umar berwasiat, kalian berenam, musyawarahlah, bermufakatlah, dan baiatlah siapa yang kalian sepakati. Dalam hal ini mereka adalah Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Ali bin Abi Thalib, dan satu lagi, Allahumma salli ala Muhammad, saya lupa. Tapi yang jelas, di zaman Utsman sudah terbunuh ini, dari yang 6 ini pun sudah tinggal 4. Tinggal Talha, Zubair, Ali, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Nah yang 3 ini, Sa'ad, Talha, sama Zubair sepakat Ali yang paling pantas. Ya kan? Nah karena didesak terus, akhirnya Ali menyatakan, baiklah, aku terima pembaiatan dengan syarat. Hendaknya dilakukan jangan sembunyi-sembunyi, tapi di masjid, ya kan? Sehingga aku yakin bahwa umat ini memang semuanya rela akan kepemimpinanku. Nah ternyata sesampainya di masjid, sudah ngumpul sahabat-sahabat senior, ahli Madinah, tabiin yang soleh-soleh sudah ngumpul, sudah siap menyambut Ali. Ya. Mereka langsung membaiat Ali. Nah cuman ada catatan, 2000 perusuh ini ikut membaiat Ali. Ya. Dan ini nggak bisa dihalangi. Mereka Muslim, ya kan? Ya. Mereka Muslim. Ya. Dan jangan Anda kira karena mereka jumlahnya 2000 lalu gampang dideteksi. Tidak gampang dideteksi, tidak gampang. Ya, para sahabat itu nggak serta-merta bisa membedakan mana yang datang sekedar protes, mana yang datang mengepung berhari-hari, dan mana yang sampai membunuh, ya kan? Itu nggak bisa dibedakan. Gitu. Nah, cuman yang pasti kenyataan masuknya kelompok perusuh ini ke dalam kepemimpinan Ali menyebabkan para sahabat banyak yang kemudian setelah pembaiatan itu semacam mengambil posisi wait and see. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah,
Sebenarnya perang Jamal itu apa yang menjadi pemicunya? Kalau kita baca di halaman 131 di bawah judul Perang Jamal, disebutkan bahwa pihak yang bersengketa adalah dua kubu. Kubu Aisyah yang diperkuat oleh Thalha dan Zubair radhiyallahu anhum ajmain melawan kubu Ali radhiyallahu an bersama para pendukungnya. Sebenarnya munculnya kubu dua ini juga sifatnya tidak jauh-jauh hari sudah dirancang, tidak, ya. Jadi kalau kita pelajari, sesungguhnya mereka yang ada di dalam rombongan Ummul Mukminin Aisyah, Thalha dan Zubair ini, mereka ini adalah sahabat-sahabat senior yang selama Utsman memimpin itu punya banyak kritikan kepada Utsman, kebijakan-kebijakan politiknya. Tapi saking mereka tidak mau menimbulkan kekisruhan, mereka banyak menahan diri, nggak menyampaikan protesnya kepada Utsman. Ya, jadi mereka seperti menjaga jarak dengan Utsman. Tapi ketika akhirnya Utsman ternyata dikepung bahkan dibunuh oleh para perusuh, yang muncul dalam diri mereka ini, Thalha, Zubair, dan Aisyah, adalah perasaan bersalah, menyesal. Ya. Kenapa selama ini tidak mendampingi Utsman terus? Ya, malah menjauh dari Utsman. Nah, salahnya rasa menyesal ini menimbulkan satu semangat yang tidak sabar, tanda kutip, untuk meminta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang baru agar segera melakukan kisos kepada para pembunuh. Gitu. Apalagi Aisyah. Aisyah tidak ada di Madinah ketika kejadian terbunuhnya Utsman. Aisyah sedang haji di Mekah. Ya. Thalha dan Zubair ada di Madinah. Dan mereka benar-benar seperti nggak mau tahu dengan apa yang terjadi. Tapi akhirnya menyesal karena nggak mau tahunya itu. Nah, setelah mereka membaiat Ali, Thalha dan Zubair, mereka langsung mengajukan usulan. Wahai Amirul Mukminin, kami mengusulkan agar segera ditegakkan had, hukuman bagi para perusuh, khususnya para pembunuh Utsman. Apa jawab Ali? Ali mengatakan, wahai saudara-saudaraku, apa yang kalian inginkan sama dengan yang aku inginkan. Tapi mari kita bicara kondisi objektif. Jumlah mereka itu 2.000 katanya. Dan mereka berasal dari wilayah yang berbeda-beda. Dari kabilah yang berbeda-beda. Kalau kita tegakkan sekarang hukuman kepada mereka, apa yang akan terjadi? Ya. Pertama, kita nggak punya kekuatan sebanyak mereka 2.000. Ya. Yang kedua, masing-masing mereka punya kabilah. Yang kabilahnya bisa berontak nantinya kalau kita lakukan hal ini. Kalau aku berpendapat, kata Ali, yang paling penting adalah mensolidkan, menstabilkan kondisi negara terlebih dahulu. Apalagi ternyata dari sekian wilayah yang ada satu wilayah yang sangat luas. Amirnya tidak mau membaiat Ali. Namanya Muawiyah dari Syam. Ya. Wilayahnya luas sekali Muawiyah itu. Dan kenapa Muawiyah tidak mau membaiat Ali? Karena Muawiyah punya logika yang sama dengan Thalha dan Zubair. Ingin segera Ali bin Abi Thalib melakukan penegakan had terhadap para pembunuh Utsman. Bahkan lebih daripada permintaan Thalha dan Zubair. Kalau Thalha dan Zubair masih mending. Mereka mintanya, wahai Ali, engkau sebagai amir, segera tegakkan pengadilan. Ya kan? Tegakkan. Ya. Masih mending. Kalau Muawiyah permintaannya apa? Serahkan para pembunuh itu biar aku bantai mereka semua. Gitu. Ya, itu sebagai syarat kalau mau aku baiat kepada engkau, wahai Ali. Gitu.
Nah ini kan nggak boleh dibiarkan begitu saja. Gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, sebenarnya problem internal umat waktu itu, inti dasarnya adalah goncang, semua goncang, termasuk di pusat khilafah di Madinah, termasuk para sahabat-sahabat senior goncang, ya kan? Mereka memang membaiat Ali, tetapi tidak serta-merta menunjukkan untuk siap apapun yang Ali rancang, strateginya, planning-planningnya, mereka dukung. Tidak. Kebanyakan dari mereka berdiam. Gitu. Apalagi ketika Ali memutuskan, aku harus pergi ke Syam untuk menertibkan Muawiyah. Karena apa? Karena Muawiyah ini akhirnya sama Ali dikirimi surat berkali-kali untuk tunduk. Taat dulu. Kalau engkau taat dengan jamaah, berbaiat, sisanya nanti gampang kita urus. Segala masalah kisos ini. Tapi Muawiyah tidak mau menunjukkan kepatuhan terlebih dahulu. Dia ngotot mintanya para pembunuh Utsman itu diserahkan kepada dia. Maka nggak ada jalan lain. Mula-mula Ali memecat Muawiyah, diganti dengan pengganti yang dikirim ke Syam. Belum sampai pusat Syam, belum sampai Damaskus, masih di luar Damaskus, si utusan Ali yang dipilih sebagai wali pengganti Muawiyah dicegat sama beberapa tentara Muawiyah. Mereka bertanya, kalau engkau diperintahkan oleh Utsman untuk menggantikan Muawiyah, jawaban kami adalah ahlan wa sahlan. Tapi kalau bukan Utsman yang menyuruh engkau menggantikan Muawiyah, maka pesan kami, kembalilah ke Madinah. Kan kurang ajar ini. Ini kurang ajar. Nah, akhirnya dia balik ke Madinah, melaporkan kepada Ali apa yang terjadi. Mau tidak mau, Ali akhirnya harus pergi langsung ke Syam, menertibkan, tanda kutip, Muawiyah. Begitu. Tapi ada masalah. Ketika Ali meminta dukungan untuk berangkat ke Syam, sedikit sekali yang mau ikut. Kebanyakan sahabat tidak mau ikut. Ya. Cilakanya justru rombongan atau sebahagian rombongan perusuh itu ikut. Ini celakanya. Ya. Jadi memang rumit sekali permasalahannya waktu itu. Cuman kalau boleh kita sederhanakan, intinya adalah karena semua dalam keadaan shock meninggalnya Utsman, seperti tidak bisa melihat tertib urutan skala prioritas. Mestinya kan skala prioritasnya adalah segera menyatukan barisan, menerima kepemimpinan yang sudah sah sebagai khalifah, untuk kemudian baru menghadapi permasalahan apapun selanjutnya. Jangan bikin masalah dulu sebagai syarat untuk mau baiat, ya kan? Nggak bener. Gitu. Jelas ya sampai di sini? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, hadis-hadis tentang perang Jamal ini menunjukkan dinamika yang terjadi waktu itu. Ya, kita halaman 137, kita langsung masuk ke asar-asar yang menjelaskan perang Jamal secara detail. Dari Abdullah bin Ziyad al-Asadi, dia berkisah, ketika Talhah, Zubair dan Aisyah melakukan perjalanan menuju Basrah, di saat yang sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memanggil Ammar bin Yasir dan Al-Hasan ibn Ali. Maka datanglah keduanya di kota Kufah. Kemudian mereka langsung naik mimbar dengan posisi Al-Hasan ada di tangga mimbar yang paling atas, kemudian disusul oleh Ammar yang ada di bawahnya. Maka kami pun berkumpul untuk mendengar pidato Ammar. Jadi kami itu maksudnya warga Kufah datang mendengarkan pidatonya Ammar. Saya jelaskan dulu. Ali bin Abi Thalib dengan rombongannya yang akhirnya jumlahnya cuma 700 personil menuju ke Kufah. Sebelum masuk ke Kufah, dia perintahkan anaknya Hasan bin Ali serta Ammar bin Yasir, sahabat senior, untuk masuk ke Kufah menyampaikan pesan-pesan dari khalifah. Begitu. Dan jangan salah Pak, Ammar bin Yasir ini sahabat minas sabiqin al-awwalin yang masuk Islam di awal-awal sekali.
yang mana waktu itu usianya sudah 93 tahun, Mbak. Masya Allah, udah senior sekali, ya. Nah, jadi apa kata Ammar dalam pidatonya? Dia berkata, sesungguhnya Aisyah sudah bertolak menuju Basrah. Demi Allah, Aisyah adalah istri Nabi kalian, baik di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi, Allah telah menguji kalian. Apa kalian akan taat kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, ataukah kalian akan taat kepada Aisyah? Nah, ini, ya. Jawaban yang paling benar apa mestinya? Hah? Bingung kan? Di satu sisi ini istri Nabi, di lain sisi ini khalifah yang sah, gitu loh. Dan jangan salah, dari semua istri Nabi SAW, Aisyah merupakan istri Nabi yang paling berwibawa. Karena apa? Karena wawasan ilmunya yang luar biasa. Aisyah itu bisa dikatakan salah seorang ulamanya para sahabat. Sehingga banyak sahabat-sahabat laki-laki itu bertanya hal-hal keilmuan agama itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Keterangan dari Al-Mubayyad. Asar ini menunjukkan bahwa prahara fitnah yang digambarkan Rasul seperti gelombang benar-benar telah menjadi kenyataan, dan peperangan yang berlangsung di antara para sahabat tersebut sama sekali tidak menyinggung kualitas keimanan mereka. Tapi perang ini lebih didasarkan pada perbedaan pendapat yang kedua pihak bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing, dengan tetap memprioritaskan untuk mencari kebenaran dalam ijtihad mereka. Maka dari itu, dalam peristiwa ini, kita sama sekali tidak melihat adanya tuduhan penyimpangan agama di antara masing-masing kubu. Ammar misalnya, sebagai orang yang berdiri di pihak Imam Ali, dia justru memberi kesaksian bahwa Aisyah adalah istri Rasul di dunia dan di akhirat. Sebuah kesaksian yang sangat memperhatikan batas-batas apa yang dijanjikan kepada Aisyah sebagai orang yang dijamin masuk surga. Jadi, sekalipun berbeda pendapat, berbeda kubu, ya kan? Tidak berarti kemudian Ammar lupa tentang kehormatan Aisyah. Tetap diingatkan, beliau adalah istri Nabi kita di dunia dan di akhirat. Asar ini juga membantah tuduhan kaum Syiah ekstrim yang menggunakan peristiwa ini sebagai sarana untuk membunuh karakter dan memojokkan Aisyah radhiyallahu anha. Mereka berdalih dengan alasan sangat mendukung Ali, padahal Ammar dan Imam Ali sendiri terbebas dari melakukan tuduhan sebagaimana mereka telah tuduh. Buktinya ketika peristiwa perang Jamal ini benar-benar terjadi di hadapan mereka, mereka turut berperang tanpa menuduh masing-masing kelompok telah menyimpang dari agama yang benar. Berikut asar yang lain. Dari Abu Wa'il, dia berkata, Abu Musa dan Abu Mas'ud menemui Ammar saat dia diutus oleh Ali untuk penduduk Kufah, untuk menyerukan kepada penduduk Kufah agar siap-siap melakukan peperangan. Siapa Abu Musa? Abu Musa ini Abu Musa al-Asy'ari. Dan apa posisinya waktu itu? Dia adalah Amir kota Kufah. Dia pimpinannya. Sementara Abu Mas'ud ini siapa? Dia salah satu tangan kanannya Abu Musa di kota Kufah. Ya. Jadi mereka berdua menemui Ammar yang diutus Ali, dan tugasnya apa? Memobilisir, menyemangati penduduk Kufah untuk siap-siap menghadapi ya kubunya Aisyah, Thalha, dan Zubair. Maka kedua orang ini berkata kepada Ammar, kami belum pernah lihat engkau, wahai Ammar, melakukan perkara yang paling kami benci daripada gegabahmu yang terburu-buru mengumumkan perang sejak engkau memeluk Islam. Perkataan ini dijawab sama Ammar, aku juga belum pernah melihat kalian berdua dalam kondisi yang paling aku benci, ketika kalian begitu lamban menanggapi kondisi ini sejak kalian berdua memeluk Islam. Kemudian Ammar memakaikan selendang kecil, syal sebagai tanda pasukan, dan bersama keduanya memasuki masjid. Ya. Komentar Syekh Mubayyad. Asar ini menjelaskan kepada kita
bahwa apa yang terjadi di antara para sahabat terkait fitnah yang menimpa mereka lebih didasarkan kepada ijtihad masing-masing. Mereka masing-masing kubu memandang bahwa ijtihad mereka lah yang benar. Masing-masing kubu juga saling berusaha untuk mengeluarkan umat Islam dari fitnah yang sedang terjadi sepeninggal Utsman. Di sini kita dapatkan Abu Musa dan Abu Mas'ud bersikap menentang terhadap tindakan Ammar bin Yasir yang sangat terburu-buru mengumumkan kepada penduduk Kufah untuk berperang. Pengingkaran ini lebih disebabkan karena keduanya tahu bahwa Rasul telah mewanti-wanti agar tidak gegabah menghadapi fitnah yang terjadi. Menurut keduanya, tampaknya orang yang tidur berbaring lebih baik daripada orang yang duduk. Orang yang duduk lebih utama daripada orang yang berdiri, dan seterusnya. Pemahaman inilah yang membuat Abu Musa dan Abu Mas'ud menentang tindakan Ammar bin Yasir yang menurut mereka terlalu gegabah mengumumkan seruan berperang kepada penduduk Kufah. Itu dari sudut Abu Musa dan Abu Mas'ud. Sedangkan sebaliknya dari sudut Ammar, Ammar sangat menyayangkan sikap keduanya yang terlalu lamban dalam menanggapi situasi gawat seperti ini. Dalam pandangan Ammar, membiarkan fitnah yang terjadi pada seorang pemimpin, Ali bin Abi Thalib, yang sudah seharusnya dipatuhi, justru akan mengakibatkan bencana lebih besar bagi seluruh umat Islam dan berakibat pecahnya persatuan umat. Sedangkan taat kepada imam adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Berdiri di barisan imam yang benar adalah suatu kewajiban, dan memerangi kaum pembangkang adalah hal yang diwajibkan oleh perintah Al-Quran, sebagaimana firman Allah, hendaknya yang melanggar perjanjian kalian perangi sampai surut kembali kepada perintah Allah. Surat Al-Hujurat ayat 9. Menurut Ammar, lari dari melakukan perlawanan terhadap gerakan pembangkang termasuk bentuk pengabaian terhadap kewajiban taat kepada imam atau kepala negara, yang bila dirunut, hal ini juga merupakan bentuk pengabaian terhadap perintah Allah. Setidaknya, apa yang kami sampaikan ini merupakan analisa dari dua interpretasi yang dilakukan antara kelompok Ammar dan kelompok Abu Mas'ud yang didukung oleh Abu Musa. Kedua interpretasi tersebut, baik yang ikut dalam barisan Imam Ali ataupun yang tidak mau campur tangan dalam fitnah, punya kebenarannya sendiri yang juga terkandung dalam Quran dan Sunnah. Jadi dua-duanya ada dalilnya gitu loh. Bukan berarti nggak ada dalilnya, dua-duanya ada dalilnya. Meski demikian, jika kedua ijtihad itu didasari niat benar, serta tidak terpengaruh oleh hawa nafsu, insya Allah mereka mendapat pahala. Ya, tentunya yang ijtihadnya benar, pahalanya 2. Yang ijtihadnya salah, pahalanya 1. Tapi nggak ada yang berdosa. Dua-duanya berpahala. Begitu. Masing-masing ijtihad, semuanya disandarkan kepada prasangka yang unggul, zon, bahwa hasil ijtihadnya itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saudaraku rahimakumullah, untuk malam ini kita cukupkan sekian dulu. Ini masih terus ini ya, ada athar-athar terkait perang Jamal, tapi saya tidak akan bahas sekarang karena ini perlu dikunyah-kunyah, Pak. Ya, kalau kita nggak kunyah-kunyah bisa salah sikap kita terhadap para sahabat ya. Sebab kita harus selalu ingat, sahabat ini semuanya merupakan manusia-manusia yang digambarkan Nabi sebagai khairul qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Dan dalam surat At-Taubah mereka sudah digambarkan sebagai radhiyallahu anhum, Allah meridhai semuanya. Begitu. Jadi janganlah kita yang jaraknya begitu jauh secara waktu, secara zaman, karena tidak adil di dalam membaca sejarah, lalu kemudian memberikan penilaian-penilaian, pensikapan-pensikapan yang mengarah kepada tidak menghormati sahabat. Ya, ini harus kita waspadai. Ya. Karena biar bagaimanapun, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan bahwa semua sahabat itu radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Demikian barangkali, silahkan kalau ada yang mau bertanya, falyatafaddal mashkura, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, silakan. Sangat menarik sekali pembahasan perang Jamal, tapi ada hal yang mau kami
mohon penjelasan sebelum perang Jamal, yaitu atas terbunuhnya Khalifah Utsman. Ya. Bagaimana kita ketahui bahwa Abdullah bin Sabah ini kalau nggak salah adalah cikal bakal bukan hanya Sabaiyah, tapi juga Syiah. Di mana di dalam satu aspek fitnahnya, ya, kalau nggak salah, dia menyampaikan bahwa di sinilah terjadinya perpecahan, bahwa yang berhak menjadi khalifah harusnya Ali. Ya. Ya. Sesudah siapa? Sesudah Umar. Ya, sesudah Umar. Ya, jadi ini mungkin barangkali yang setahu kami gitu ya, yang menjadi khalifah sebetulnya Ali. Salah satu fitnah yang ataupun hal-hal yang disampaikan di dalam masyarakat pada saat itu. Ya. Inilah yang terus berkembang, ya. Padahal Ali sendiri sudah membaiat Utsman sebagai khalifah. Ya. Mohon lebih perinci lagi, tadi disampaikan bahwa salah satu yang dihukum mati ataupun kisos adalah Abdullah bin Sabah. Kalau nggak salah saya dengar tadi. Salah satu yang apa? Yang dihukum kisos. Nggak tahu saya, apakah memang Abdullah bin Sabah. Salah tangkap. Ya. Abdullah bin Sabah itu apakah memang terbunuh, ya, atau dihukum kisos, ya? Ya. Bagaimana dari kalau seandainya Abdullah bin Sabah ini dibunuh pada saat ataupun dikisos pada saat Khalifah Ali, ya, bagaimana yang saya tanyakan adalah bahwa Syiah itu bisa berkembang dari bibitnya sendiri begitu. Baik, saya jawab. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, Abdullah bin Sabah ini sosok Yahudi Yaman yang pura-pura masuk Islam, sudah sejak awal tidak berniat menjadi mukmin. Ya. Dia munafik. Dan dia punya agenda. Agendanya itu, bahkan kalau kita lihat cara-caranya, strategi-strateginya, itu bisa kita katakan sebagai agenda Yahudi sepanjang zaman. Ya. Kita tahu kan dalam Al-Quran, Allah mengungkap la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh engkau Muhammad SAW akan temukan orang-orang yang paling dahsyat permusuhannya kepada kaum beriman adalah kaum Yahudi dan kaum musyrikin. Nah, jadi Yahudi ini jangankan sudah zamannya Khalifah Utsman, jangankan sesudah Utsman ada Ali, bahkan ketika Rasul pun sudah pertama kali muncul, Yahudi itu sudah menyebarkan desas-desus yang tidak benar tentang Nabi akhir zaman, tentang Nabi Muhammad SAW. Karena kalau seandainya mereka menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman yang dinanti-nantikan, ya kan, yang menyebabkan sebagian Bani Israel, suku Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nazir, Yahudi-Yahudi pindah ke Madinah. Itu kenapa mereka pindah ke Madinah? Karena mereka baca di kitab-kitab lama mereka bahwa Nabi akhir zaman itu akan datangnya di wilayah yang ciri-cirinya seperti kota Madinah. Ya, makanya ada di sana mereka. Tapi begitu akhirnya Nabi Muhammad SAW itu ternyata bukan dari keturunan Yakub, tapi dari keturunan Ismail, jadi bukan dari Bani Israel. Yakub kan Israel, gitu. Mereka maunya harus dari Bani Israel. Dan ini munculnya dari Bani Ismail, ya kan? Mereka nggak mau ngakui. Padahal semua ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad SAW itu ada dalam kitab mereka. Tapi mereka nggak mau ngakui. Karena apa? Not my group, gitu. Ya kan? Makanya penyakit fanatisme kelompok ini benar-benar penyakit Yahudi, Pak. Ya, makanya kita juga nggak boleh masuk ke kelompok pengajian manapun yang merasa dirinya benar sendiri. Itu udah nggak benar itu.
Itu sudah menentang sunnah Islam yang paling pertama itu. Kalau berada dalam satu pengajian, lalu merasa pengajiannya saja yang benar gitu ya. Kelompok lain nggak sunnah gitu ya. Itu udah nggak benar. Ya. Karena itulah Bani Israel, itulah Yahudi gitu. Nah jadi mereka semenjak Nabi Muhammad SAW muncul saja, mereka sudah menyebarkan banyak upaya-upaya merongrong ajaran Islam. Karenanya logika menginginkan Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin itu bukan setelah wafatnya Umar bin Khattab saja. Bahkan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, mereka sudah menyebarkan desas-desus bahwa yang pantas menjadi khalifah pengganti Rasul SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Dan ini belum ada Abdullah bin Sabah nih. Makanya agenda ini sebenarnya agenda Yahudi, bukan agenda Abdullah bin Sabah personal, tidak. Kalau Abdullah bin Sabah, dia bahkan lebih jauh lagi. Dia punya rencana, ya, setelah membunuh Utsman, Ali yang harus naik, supaya apa? Dia bisa menggolkan agenda merusak akidah umat Islam. Ajaran Islam itu yang intinya tauhid, mau dirubah jadi syirik. Dengan menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah ilahan min dunillah, Tuhan selain Allah Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa Syiah ekstrim hari ini, salah satu ajarannya adalah meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib adalah penguasa jagat raya. Itu Tuhan. Ya. Dan salah satu syekh ulama Syiah yang berpaham seperti ini, berakidah seperti ini, pernah datang ke Indonesia. Pernah foto dengan Presiden RI. Yang nomor berapa saya nggak tahu itu. Nggak pernah ngitung. Gitu. Tapi yang jelas, dia menebarkan di Twitter gitu kan, dengan terang-terangan bagaimana dia menganggap Ali bin Abi Thalib itu bukan makhluk biasa, dia khalik, dia pencipta, dia Tuhan gitu loh. Dan namanya tahu siapa? Syekh Tauhid namanya. Syekh Tauhid, tapi mengajarkan ajaran syirik. Ya. Inilah Syiah. Ya. Jadi memang Abdullah bin Sabah ini dia penyusup di dalam tubuh umat Islam, dan inginnya tadinya sama Yahudi, Abdullah bin Sabah ini diperlakukan sebagaimana sosok Paulus untuk ajaran Kristiani. Kan sosok Paulus ini kan asalnya Yahudi dia. Tapi kemudian dia hidup sekian tahun setelah Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah Ta'ala, dia nggak pernah ketemu Isa alaihissalam. Tapi dalam perjalanan dia dari Yunani menuju ke Palestina, dia membuat cerita bahwa di tengah perjalanan sudah memasuki Palestina, dia berjumpa dengan Yesus. Dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus nitip pesan sama dia agar menyebarkan ajaran Kristiani yang asli, yang intinya ajaran Trinitas. 3 in 1, 1 in 3. Nah, bedanya nasib umat Islam dengan kaum Nasrani adalah kaum Nasrani sukses Yahudi mengobok-oboknya sehingga menjadi hal yang resmi dalam akidah mereka, ya kan, Trinitas. Alhamdulillah kita tidak. Sampai hari ini yang namanya logika Syiah, apalagi Syiah Rafidhah, apalagi Syiah Rafidhah ekstrim yang sampai meyakini Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan selain Allah, ya kan? Itu hanya berkembang di kalangan kaum Syiah saja. Itu pun kaum Syiah tertentu saja. Tidak semua Syiah sampai demikian. Ya. Sebab Syiah sendiri, kalaupun sampai demikian, biasanya nggak berani terang-terangan kayak Syekh Tauhid. Karena mereka punya ajaran yang namanya taqiyah, menyembunyikan ya akidah sebenarnya. Begitu ya. Jadi, dan saya koreksi ya, tidak ada saya mengatakan bahwa Abdullah bin Sabah telah dikisos. Tidak, Abdullah bin Sabah itu direncanakan untuk dikisos. Semua perusuh-perusuh ini, pembunuh Utsman ini, hendaknya diseret ke pengadilan lalu ditegakkan kisos atas mereka. Nah, cuma problemanya Aisyah, Talha, Zubair, Muawiyah yang menuntut ini, cara menuntutnya itu tidak mengikuti aturan undang-undang Islam yang mestinya berlaku, yaitu bagaimana serahkan pada khalifah mengerjakannya. Mereka maunya menangani sendiri, gitu. Apalagi di dalam hukum syariat yang namanya kisos itu yang berhak menuntut siapa? Pewaris dari yang terbunuh.
Muawiyah bukan pewarisnya Utsman, Muawiyah sepupunya Utsman benar, ya kan? Tapi dia bukan anaknya Utsman langsung. Yang berhak menuntut itu sebenarnya pewaris, yang menuntut kisos gitu, ya. Jadi kalau Joshua punya anak, itu kan yang berhak menuntut, ya kan, supaya Sambo dibunuh itu anaknya Joshua. Ya, boro-boro punya anak, nikah aja belum, gitu. Dan dia bukan Muslim, gitu, ya. Baik, saya mohon maaf, Saudara Hafiz, saya mesti jalan, jadi kita cukupkan sekian saja. Langsung saya tutup. Ya. Maaf jamaah sekalian rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan ilmu yang kita terima malam ini bermanfaat dunia akhirat. Dan mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.